wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang biasanya membahas seputar perkuliahan, seputar kampus, mahasiswa ataupun seputar permasalahan hukum lainnya. Nah, di video kali ini aku ingin menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa nih di kolom komentar video-videoku sebelumnya terkait dengan proker KKN. Nah, di sini aku nantinya akan sedikit memberikan gambaran saja ya terkait proker yang kalian tanyakan. Ada terkait proker di bidang akuntansi, administrasi publik, ilmu pemerintahan, lalu agribisnis sama sastra Jepang. Dan buat kalian yang baru mampir di channelku, khususnya mahasiswa nih yang mau mau melaksanakan KKN, nanti kalian bisa cek ya di video-video aku bertemakan KKN sebelumnya. Nah, di situ banyak sekali informasi seputar KKN, seputar proker di masing-masing jurusan perkuliahan seperti itu. Oke, sebelum aku melanjutkan videonya, aku mohon buat kalian yang baru mampir di channelku untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Nah, buat teman-teman nih yang bentar lagi mau melaksanakan KKN, aku nggak bosan untuk mengingatkan ya, kalian itu sebelum melaksanakan KKN yang terpenting adalah kalian harus tahu mode atau sistem pelaksanaan KKN kalian itu maunya seperti apa nantinya. Apalagi kita ini melaksanakan KKN kan masih dalam suasana menghadapi pandemi seperti itu ya. Tentunya untuk bertatap muka secara langsung itu sangat minim lah kemungkinannya gitu. Maka kalian persiapkan terlebih dahulu sistem atau metode dalam pelaksanaan KKN kalian itu seperti apa. Nah, bagaimana kalian ingin tahu harusnya aku ini melaksanakan dengan cara seperti apa? Kalian harus tahu kalian sasarannya itu mau ke siapa, kemana. Nah, itu lebih dulu kalian tentukan. Misalnya, apakah sasarannya mau ke anak-anak sekolah seperti itu. Apalagi ini dalam sedang masa liburan gitu ya. Maka bagaimana nih kalau sasaran ke anak-anak sekolah, sedangkan sekolah saja itu masih belum secara langsung, masih online. Nah, apakah dalam bentuk bimbel seperti itu atau bagaimana? Nah, itu harus diperhatikan. Atau jika sasarannya ke masyarakat, ya kan? Kira-kira proker kalian itu tepat nggak untuk yang menjadi subjek dari KKN kalian itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat nanti metodenya mau seperti apa? Kalian mau penyuluhan kah gitu ya? Mengumpulkan masyarakat atau membagikan selebaran atau membuat dalam suatu poster gitu kan untuk informasi apa yang kalian inginkan. Nah, metode-metode ini sebaiknya kalian sejak awal sebelum pelaksanaan KKN kalian harus lebih dulu pahami gitu ya. Jadi nanti ketika pelaksanaan kalian gak bingung. Oke, itu tadi sedikit intermezzo ya teman-teman ya, mengingatkan kembali saja. Kalau lebih lengkapnya mengenai metode-metode dalam pelaksanaan KKN yang aku sebutkan tadi, kalian bisa lo cek di video aku sebelumnya. Oke, yang pertama aku ingin sharing kepada kalian terkait dengan proker apa nih untuk kalian yang kemarin ada pertanyaan masuk, Kak, ide proker KKN untuk aku yang kuliah di jurusan sastra Jepang. Luar biasa sekali gitu ya. Nah, di sini aku sudah membuat listnya. Kalau untuk sastra Jepang itu kan juga sebenarnya berkenaan dengan pendidikan gitu ya, pengenalan kebudayaan. Maka kamu tentukan dulu nih ya buat pelaksanaan KKN-nya, prokernya itu lebih baik prokernya berkaitan dengan pengenalan bahasa dan kebudayaan Jepang. Tentu saja dalam konteks ini sepertinya yang tepat sasarannya adalah ke anak-anak sekolah baik SD, SMP ataupun SMA itu lebih tepat. Kan biasanya kayak pengalaman aku waktu sekolah dulu itu juga aku ada belajar tuh tentang bahasa Jepang. Nah, kalian yang ngambil jurusan ini bisa tuh menjadikan ini sebagai sarana untuk mengedukasi adik-adik di adik-adik sekolah gitu ya, untuk memotivasi mereka. Kalian bisa memberikan gambaran seperti ini loh level pendidikan di Jepang itu gitu ya.
orang Jepang itu seperti apa budayanya, terus kalian ajarkanlah bahasa-bahasa Jepang seperti itu, yang bahasa sehari-harinya gitu ya, pengenalan. Nah itu sih lebih bagus, kalian bisa dalam bentuk bimbel melaksanakannya. Lalu juga ada masuk pertanyaan, Kak, ide proker KKN untuk jurusan akuntansi dong gitu ya. Akuntansi itu kan ekonomi, berkaitan biasanya dengan waktu sekolah dulu ngambil jurusan IPS itu biasanya kan membuat laporan-laporan keuangan gitu ya, jurnal umum, jurnal khusus, laporan apa, laba rugi seperti itu. Nah mungkin kalau untuk pelaksanaan KKN-nya kalian bisa loh memberikan pelatihan gitu ya, terkait dengan misalnya pengisian format pembukuan sederhana itu seperti apa. Kan pembukuan sederhana itu biasanya terkait dengan transaksi keuangan, pendapatan, laba rugi seperti itu ya teman-teman yang jurusan akuntansi ya. Karena saya mohon maaf nih, saya cuma memberikan gambaran sederhananya saja, kira-kira seperti itu. Nanti kalian boleh untuk mengembangkan lebih lanjut dari apa yang sudah saya sampaikan ini ya. Lalu kemudian kalian sasarannya itu bisa kalian tujukan ke adik-adik siswa sekolah, terutama yang SMA gitu ya. Kalian bisa ajarkan mereka jurnal-jurnal umum, jurnal khusus itu gimana, ataupun membantu membuat format laporan keuangan yang baik. Mungkin ini lebih tepat untuk di instansi-instansi kantor-kantor gitu ya, entah laporan keuangan kas desa atau apapun itu. Kalian coba, itu kan adalah ide yang bagus berkenaan dengan jurusan kalian. Nggak jauh-jauh lah, nah akuntansi kan hitung-hitungan gitu ya, maka pelaksanaan KKN-nya lebih kepada tataran praktik. Karena kalau dalam bentuk seminar memungkinkan, tapi lebih baik kalian langsung action gitu, memberikan pendampingan, pelatihan, bentuknya pelatihan aja, jangan seminar ya. Tiga, ini juga unik nih pertanyaan yang masuk ke kolom komentar, ada dari mahasiswa yang mengambil jurusan agribisnis. Setelah saya baca-baca, agribisnis itu terkait dengan masalah kayak sosial ekonomi pertanian gitu ya teman-teman agribisnis. Kayak kalian belajar ekonominya juga, kayak manajemennya, mengelolanya seperti apa, seperti itu kan. Nah kemungkinan ide yang baik untuk mereka yang ngambil jurusan agribisnis, ketika pelaksanaan program kerja KKN-nya itu kalian lebih ke dalam tataran praktikalnya seperti itu. Kalian rangkul masyarakat ataupun petani-petani gitu ya, untuk sama-sama misalnya saja pelatihan pembuatan pestisida nabati itu. Lalu dengan pestisida nabati itu tujuannya apa sih gitu ya, untuk memberantas hama. Gimana proses pembuatan pestisida nabati itu sendiri, itu satu ya. Atau bisa juga gimana sih cara pengolahan pupuk organik atau pupuk kompos. Dan membantu, kalau bisa juga kalian buatlah teknik promosi atau teknik marketing terkait dengan produk-produk pertanian itu seperti apa. Karena kan kalian agribisnis juga belajar untuk manajemen ya, pemasaran atau apa, barangkali kalian juga pelajari itu. Nah bagaimana dalam tataran praktiknya ketika KKN kalian bantu juga, ada produk-produk olahan dari petani di sekitar tempat tinggal kalian bantu untuk memberikan masukan atau cara, ini loh nanti bisa lebih baik dipromosikan seperti ini. Mungkin kalau kalian ada anak tekniknya juga atau teknik komputer atau apa, bikinlah digital marketing untuk membantu mereka seperti itu. Yang terakhir nih, untuk gambaran singkatnya proker KKN untuk kalian yang mengambil jurusan administrasi publik dan ilmu pemerintahan ya. Mohon maaf ya sebelumnya, yang saya ketahui administrasi publik dan ilmu pemerintahan itu sama-sama dalam satu fakultas ya.
FISIP program studinya administrasi negara, barangkali seperti itu ya. Maka kemungkinan kalau untuk kalian yang di jurusan itu bingung mau proker KKN-nya apa, kalian sasarannya biasanya bisa jadi itu di kantor-kantor pemerintahan, magang pula. KKN-nya bisa seperti itu, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan lah di sekitar kalian. Nah, apa aja sih kira-kira idenya? Kalian bisa jadi mau, yang terpenting harus sudah observasi lebih dulu nih tentunya ya. Kalian lihat apa saja yang dibutuhkan sebelumnya di instansi yang mau kalian jadikan tempat lokasi pelaksanaan KKN kalian nih, anak-anak administrasi publik dan ilmu pemerintahan. Bisa jadi kalian melakukan membuat profil desa, profil kelurahan, kecamatan seperti itu, buat struktur organisasi, struktur organisasi di kelurahan tersebut kalau memang belum ada gitu kan ya. Lalu bisa jadi pendataan jumlah penduduk di satu wilayah tersebut, atau kalian mau bikin dalam bentuk seminar terkait dengan misalnya pelayanan publik yang baik itu seperti apa. Nah, itu kalian bisa itu bisa juga sasarannya untuk ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu standar pelayanan yang harus diberikan oleh mereka yang bekerja sebagai pelayan publik itu seperti apa. Dan juga buat yang ilmu pemerintahan, mungkin kalian ada nggak sih belajar tentang sistem kepartaian dan pemilu. Nah, itu kalau memang ada, itu kan bisa jadi basic kalian nih untuk melaksanakan dalam bentuk sosialisasi ataupun seminar baik kepada masyarakat secara umum gitu ya. Apalagi kita ini bentar lagi juga mau ada pelaksanaan pilkada serentak seperti itu. Nah, kalian bisa di situ masuk untuk mengedukasi, memberikan pemahaman misalnya di bidang kepartaian dan pemilu itu seperti apa, mekanismenya seperti apa sih nanti pilkada serentak itu. Nah, itu beberapa masukan ya untuk kalian mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan di bidang administrasi negara lah itu ya. Itu hanya sebagai bentuk gambaran saja. Nanti kalian bisa mengembangkan lebih lanjut apa yang sudah saya sampaikan ini gitu ya. Ini juga tidak berarti kalian pasti harus mengikuti apa yang saya sampaikan di sini. Kalian boleh di luar daripada yang saya sampaikan, kalian punya ide yang lebih kreatif, sekali lagi boleh sekali kalian kembangkan. Dan ingat, metodenya tadi mau seperti apa secara seminar atau seminar, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, ataupun kalian mau buat secara virtual, kalian mau bikin video untuk kemudian diperlihatkan kepada masyarakat atau kepada siswa sekolah seperti itu. Buatlah sesuatu yang menarik, yang memungkinkan mereka itu paham dan dan program kalian itu sukses untuk dilaksanakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.